mengalihkan fokus kita ke pemikiran tingkat tinggi. Bagi banyak siswa yang bersekolah pada 1950-an, 1960-an, 1970-an, dan bahkan tahun 1980-an, pengalaman kita dalam pembelajaran matematika mungkin adalah yang digambarkan banyak orang sebagai pendekatan tradisional, di mana kita diminta untuk melakukan banyak perhitungan, termasuk yang membosankan, seperti mengalihkan bilangan yang terdiri dari 5 digit angka dengan bilangan yang terdiri dari 4 digit angka. Tidak sulit, hanya membosankan. Juga ditandai dengan prosedur pembelajaran seperti pembagian panjang tanpa adanya pemahaman tentang bagaimana cara kerja prosedurnya dan banyak hafalan. Banyak dari kita mungkin ingat masa harus menghabiskan waktu berjam-jam menghafal dan mengingat tabel perkalian. Syukurlah, itu dilakukan di masa lalu. Kalau visi kita tentang pembelajaran matematika adalah untuk direalisasikan. Di Singapura, Kementerian Pendidikan telah beralih dari apa yang disebut pendekatan tradisional ke pendekatan yang berfokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi sejak tahun 1992. Mereka menghabiskan sekitar 10 tahun di tahun 1980-an melalui CDIS, Lembaga Pengembangan Kurikulum Singapura, meneliti dan bereksperimen tentang cara belajar yang lebih konsisten dengan teori penelitian dan pembelajaran. Dan di tahun 1980-an, ada banyak literatur yang menyarankan bahwa pemecahan masalah harus menjadi fokus pelajaran matematika di sekolah. Misalnya, di Amerika Serikat, ada publikasi kecil oleh NCTM, disebut agenda aksi. Dan poin pertama dalam agenda itu adalah, saya kutip, penyelesaian masalah harus menjadi fokus pelajaran matematika di sekolah. Demikian pula, di Inggris, laporannya jauh lebih besar yang disebut laporan Cockcroft pada awal 1980-an. Dan dalam laporan itu, disebutkan bahwa, dan sekali lagi saya kutip, pemecahan masalah harus menjadi inti dari melakukan matematika. Dengan adanya semua itu, Departemen Pendidikan pada tahun 1992 memperkenalkan kerangka kurikulum baru untuk matematika. Dalam kerangka itu, pemecahan masalah tepat berada di pusatnya. Pemecahan masalah telah menjadi fokus pembelajaran matematika di sekolah di Singapura sejak tahun 1992. Dan hari ini, siswa kami terus-menerus untuk diajari dan diberi kesempatan untuk belajar matematika menggunakan kerangka kerja yang sama, meskipun kurikulum itu beberapa kali direvisi. Kerangka kurikulum matematika di Singapura terus-menerus menjadi satu-satunya yang berpusat pada pemecahan masalah. Pengalihan penekanan dari yang berfokus pada penghafalan, dari yang fokusnya melakukan prosedur tanpa banyak pemahaman, yang mana membuat siswa melakukan banyak perhitungan, termasuk yang membosankan secara manual, sekarang beralih ke keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan pemecahan masalah matematis sebagai fokusnya. Dalam kerangka ini, keterampilan masih penting, tapi tidak terbatas pada perhitungan. Dalam kerangka kurikulum matematika Singapura, ada berbagai keterampilan lainnya yang sama pentingnya dan ditekankan. Misalnya, keterampilan visualisasi. Pelajar Singapura saat ini cukup familiar dengan pemecahan masalah pada konteks kehidupan sehari-hari. Dalam buku pelajaran yang mereka gunakan, penekanan tersebut jelas.
Dalam ujian nasional yang mereka ambil di sekolah menengah tingkat 4 yang setara dengan kelas 10, ada hal yang diuji yang akan menuntut siswa untuk menangani permasalahan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada suatu tahun, mereka harus memikirkan biaya hidup seorang mahasiswa dari Singapura yang melanjutkan studinya di Inggris. Berbagai informasi disajikan, termasuk grafik nilai tukar antara pound sterling dan dolar Singapura. Juga berbagai informasi lainnya yang dikurasi dari dunia nyata. Dan selama ujian, para siswa harus mencari tahu jawaban untuk serangkaian pertanyaan berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari. Pelajar Singapura sudah tidak asing lagi dalam memecahkan masalah yang melibatkan konteks kehidupan sehari-hari. Dan itu diperoleh dengan menggunakan kalkulator di kelas. Siswa di Singapura didorong menggunakan kalkulator di sekolah menengah dan di sekolah dasar selama memecahkan masalah, khususnya di sekolah dasar kelas besar. Mereka diperbolehkan menggunakan kalkulator dalam segmen pemecahan masalah di kelas 6, ujian nasional di kelas 6 sekolah dasar, dan di sekolah menengah mereka mungkin menggunakan kalkulator di semua bagian dalam ujian nasional. Penggunaan kalkulator saintifik memungkinkan siswa kita untuk memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memecahkan masalah yang didasarkan pada konteks kehidupan sehari-hari. Karena informasi yang dikurasi dari kehidupan sehari-hari seringkali berantakan. Tidak seperti nilai yang mudah dan bagus yang bisa kita masukkan ke dalam soal matematika yang tidak diperoleh dari konteks kehidupan sehari-hari. Persoalan berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari sangat sering termasuk informasi yang berantakan dan tidak mudah dihitung secara manual. Dan penggunaan kalkulator memungkinkan kita untuk memasukkan semua persoalan seperti itu. Maka tidak heran jika pelajar di Singapura telah melakukannya dengan baik dalam studi banding internasional seperti PISA dan TIMSS. Secara khusus, dalam tes PISA, banyak pertanyaan didasarkan pada konteks kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, persoalan yang berdasarkan pada kasus pembangunan jalur, mungkin untuk pengguna kursi roda dalam sebuah gedung. Dalam masalah seperti itu, kita tahu bahwa tinggi adalah tetap, yaitu bangunan tersebut. Tidak ada yang bisa kita ubah dari hal tersebut. Dan sudut kemiringan jalur harus sesuai. Bisa dibayangkan, jika jalur terlalu curam, itu akan menjadi masalah bagi pengguna kursi roda. Begitu juga dengan sudut kemiringan, yang harus menjadi nilai tertentu, dan ketinggian yang ditetapkan. Sekarang kita perlu mencari tahu berapa banyak ruang yang mungkin kita butuhkan ketika kita ingin membangun jalur itu. Jadi masalah seperti ini memungkinkan siswa untuk memanfaatkan matematika murni yang mereka pelajari di kelas dalam bab tentang trigonometri untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi dalam tes PISA, banyak pertanyaan yang berupa permasalahan pada konteks kehidupan sehari-hari dan siswa Singapura memiliki kesempatan untuk menangani persoalan tersebut karena mereka menggunakan kalkulator saintifik untuk menangani perhitungan. Mereka menganggap masalah seperti ini tidak asing bagi mereka. Jadi tidak mengherankan jika mereka sering melakukannya dengan cukup baik pada studi perbandingan internasional tersebut. Demikian juga dalam TIMSS, tren matematika dan ilmu sains. Siswa dengan tolak ukur yang tinggi, juga tolak ukur lanjutan, merekalah yang mampu mengatasi persoalan yang rumit. Merekalah yang mampu menangani persoalan baru. Dan merekalah yang mampu menjelaskan pemikirannya.
Ketika perhitungan dasar dikerjakan dengan menggunakan kalkulator saintifik, guru memiliki kesempatan lebih besar untuk menekankan pada kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Dan ketika guru fokus pada pemecahan persoalan yang kompleks, pemecahan masalah baru pada komunikasi matematika, saat itulah siswa kita akan merasa bahwa hal-hal seperti itu dapat dikerjakan dan mereka dapat unggul dalam matematika. Dalam tabel ini, mereka menunjukkan kinerja sistem pendidikan yang dipilih dalam studi TIMSS terbaru. Kita bisa melihat bahwa proporsi siswa di tolak ukur tinggi dan tolak ukur lanjutan agak spektakuler. Siswa yang berada di tolak ukur tinggi dapat memecahkan persoalan yang rumit, dan siswa di tolak ukur lanjutan, mereka dapat memecahkan masalah baru. Tapi selain itu, mereka juga dapat menjelaskan pemikiran matematis mereka. Memiliki lebih dari 80% kelompok yang mencapai tolak ukur tinggi menunjukkan bahwa bahkan pelajar rata-rata sepenuhnya mampu memecahkan persoalan yang rumit. Dan memiliki 80% kelompok yang mencapai tolak ukur tinggi juga menunjukkan bahwa sejumlah besar kelompok siswa yang berjuang telah mencapai tingkat itu. Jika Anda berpikir tentang sebuah kelompok dalam 3 bagian, dengan sepertiga bagian bawah menjadi 33%, memiliki 80% dari kelompok mencapai patokan tinggi, menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa di kelompok 33% telah mencapai tingkat itu. Data ini penuh harapan. Data ini memberitahu kita bahwa setiap siswa diberikan kesempatan yang tepat. Mereka dapat melakukan matematika pada tingkat tertinggi, bahkan mereka yang biasanya kesulitan dengan matematika. Seperti yang selalu saya katakan, kemampuan matematika sangat kecil, dipengaruhi oleh genetik, dan sebagian besar merupakan pengaruh kesempatan belajar. Ketika kita membiarkan mereka memiliki kesempatan itu, mereka akan selalu bisa melakukannya. Kalkulator saintifik menghapus perhitungan yang membosankan dari tangan siswa dan membiarkan mereka fokus pada higher order thinking dan komunikasi matematis dengan penggunaan kalkulator saintifik dalam pemecahan masalah. Guru kami lebih bersedia untuk mengekspos siswa pada persoalan yang lebih luas, dan dengan kesempatan itu, cukup banyak dari mereka yang berhasil di kelas 8 untuk mencapai tolak ukur tinggi dan tolak ukur lanjutan. Banyak orang juga khawatir bahwa ketika kita menggunakan kalkulator saintifik, keterampilan dasar siswa, keterampilan perhitungan dasar, keterampilan teknis dasar dalam memanipulasi, katakanlah bidang aljabar, keterampilan itu akan menjadi buruk. Tapi seperti yang Anda lihat dari data, siswa Singapura tidak merasakan bahwa itu sulit. Hampir semua orang, sekitar 98% kelompok, mampu mencapai tolak ukur terendah. Tolak ukur terendah menuntut siswa untuk dapat melakukan perhitungan numerik dasar. Dan seperti yang Anda lihat, meskipun menggunakan kalkulator di kelas, pada kelas 8, kemampuan siswa dalam keterampilan berhitung dasar belum memburuk. Sebuah kalkulator saintifik dapat menangani perhitungan dan data yang membosankan dari dunia nyata dan membiarkan siswa lebih fokus pada higher order thinking.